Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya atas nama Miftahul Jannah, NIM 602022022122, jurusan Ekonomi Syariah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Untuk lebih jelas mengenai apa itu PUEBI, maka langsung saja kita ke materinya. PUEBI adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca, atau bisa dikatakan kalau ejaan adalah cara dalam menuliskan kata atau kalimat dengan benar dengan memperhatikan penggunaan huruf serta tanda baca yang benar. Fungsi ejaan. Fungsi ejaan itu sendiri terdiri dari beberapa bagian. 1. Sebagai pembakuan dalam membuat tata bahasa agar semakin baku. Kedua, membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Ketiga, sebagai penyaring unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak menghilangkan makna aslinya. Dan yang keempat, penggunaan ejaan dapat membantu mencerna informasi dengan lebih cepat dan mudah karena penulisan bahasa yang lebih teratur. Selanjutnya, penulisan huruf. 1. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Berikutnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kedua, huruf vokal. Huruf vokal yang melambangkan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Untuk pengucapan atau pelafalan, kata yang benar diakritik. Berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Misalnya diakritik E dilafalkan E. Misalnya, anak-anak bermain di teras. Kedelai merupakan bahan pokok kecap. 3. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 20 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, C, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan S. Contoh pemakaian dalam katanya: bahasa, sebut, dan adat. 4. Huruf difton. Terdapat 4 difton yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Contoh pemakaian dalam katanya: aileron, balairun, pandai. 5. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, dan NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh pemakaian dalam kata khusus, akhir, dan tari. 6. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awalan kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku. Kita harus bekerja keras. 7. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka.
Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdoel Mois. Majalah Pocangga Baroe menggelorakan semangat kebangsaan. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Pusat Bahasa 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa edisi keempat cetakan kedua, Jakarta Gramedia Pustaka Utama. 8 huruf tebal. 1 huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dalam ungkapan orait labora berarti dan. 2 huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Misalnya latar belakang dan masalah, latar belakang, masalah dan tujuan. Selanjutnya penulisan kata. A. Kata dasar ditulis sebagai satuan kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah dan buku itu sangat tebal. B. Kata berimbuhan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, berkelanjutan, dan mempermudah. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, biri-biri, buku-buku, cumi-cumi, dan hati-hati. Catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, surat kabar, surat-surat kabar. Contoh kedua, kapal barang, kapal-kapal barang. D. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam, orang tua. E. Pemenggalan kata. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah, main, dan niat. F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari dan dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. G. Partikel. Partikel la, ka, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu dan siapakah gerangan dia? H. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya nama orang Abdullah Haris Nasution dan Haji Hamid, seperti contoh yang tertera. I. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. J. Kata ganti ku, kau, ku, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah kujual, majalah ini boleh kubaca. K. Kata sandan dan si. Kata si dan san ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak.
Kemudian penulisan tanda baca. A. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana dan dia akan datang pada pertemuan itu. B. Tanda koma. Tanda koma dipakai dalam unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet, bukan barang asing lagi. C. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lainnya di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. D. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. E. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. F. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. G. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Dan siapa pencipta lagu Indonesia Raya? H. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunake. I. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. J. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, ataupun bahan tertulis lain. Misalnya, kemerdekaan atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. K. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, kudengar bunyi krik-krik tadi. L. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi. M. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, Sang Suparba mendengar bunyi gemerisik. N. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penanda masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Misalnya, tahun ajaran 2012-2013. O. Tanda penyikat atau apostrof. Tanda penyikat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusuruti. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.